أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya barang peninggalan kuno dari Pak Karno. Setelah saya telusuri satu demi satu kepada pemilik saat itu, memang beliau mengatakan bahwasanya barang tersebut sudah saya kembalikan di mana ada sungai yang dikatakan yaitu sungai yang ada di Jakarta yang terbesar, yaitu benda-benda yang dimaksud adalah piring anti basi, tombak, cobek, termasuk penutup nasi, dan salah satunya yang lebih terpenting yang banyak dikenal orang adalah lagi-lagi tongkat mininya Pak Soekarno. Maka dari itu seorang Ayah Sadam menelusuri jejak itu untuk mencari kebenarannya. Mari kita simak sama-sama agar kita tahu bagaimana dan apakah betul barang tersebut peninggalan almarhum Bapak Soekarno. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu seorang Ayah Sadam mendapatkan informasi dari mulut ke mulut karena merasa penasaran dan memang sudah cukup lama suara itu makin santer saja. Akhirnya dengan satu niat ingin mencari kebenaran dengan benda-benda peninggalan almarhum Pak Karno, sehingga beliau datang ke tempat di mana pemiliknya. Lantas pemiliknya mengatakan bahwa benda-benda tersebut kurang lebih ada sekarung. Wah, banyak sekali ya sekarung. Lantas kenapa dibuang di kali? Saya katakan demikian. Dia mengatakan bahwasannya dengan adanya sang dapat benda-benda bertuah ini yang sebanyak satu karung, saya sakit-sakitan mulu, dan setiap saya ruqyah orang, setelah selesai saya pulang, saya yang kena, yang kesurupan saya menyerupai harimau, kata si pemilik. Memang saat itu seorang Ayah Sadam sebelumnya sudah mengenal dia, bahkan sering memberikan masukan, katakanlah nasihat-nasihat yang baik, bahwasanya segala sesuatu yang kita punya kelebihan adalah semata-mata karena Allah, untuk jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Namun beliau tetap saja selalu mengabaikan. Memang pada saat seorang Ayah Sadam memberikan masukan-masukan selalu mengiyakan, namun prakteknya jauh. Saya sudah sering kali memberikan masukan. Setiap dia kesurupan, saya dipanggil bapaknya. Kebetulan ini seorang ibu-ibu yang pintar ya. Saya katakan, kalau dia dengan saya memang nurut, kalau dengan siapapun maunya menerkam pada saat dia lagi kesurupan. Tapi kalau dengan saya dia nurut. Saya katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata dia mengatakan demikian. Kenapa saya katakan demikian? Nggak tahu nih, kata si ibu itu. Anda ada yang lupa kali, kan omongan saya nggak dijalanin. Dia benar-benar jujur sih, bahwasanya ya saya suka lupa melakukan sholat, nggak bisa menjaga sholat 5 waktu. Padahal waktu itu saya dipanggil orang juga jamnya tanggung ya, jam sholat asar atau isya. Saya jalan aja begitu. Ya memang orangnya sembuh, alhamdulillah.
Tapi begitu saya sampai di rumah, saya yang kena kesurupan, lompat-lompat, terbang-terbang, keluarga jadi stres. Nah, Anda sudah cerita cukup detail dan jelas. Karena sudah saya bilang, kehebatan apapun manusia punya kelebihan. Tanpa atas izin Allah, kita tidak bisa apa-apa. Yang tadi saya katakan, sholatlah, jagalah sholat. Yang 5 waktu, baru yang lain. Sholat itu kan menjaga sebagai barometer. Situ mau ngapain, berdoa setelah sholat, bagus. Insya Allah akan melindungi semua hambanya yang selalu minta permohonan. Nah, di sini saya katakan kepada dia, begini Bu, kalau memang saya sudah cukup lama ya, berapa tahun nggak ketemu Anda. Kalau memang kabarnya barang itu sudah dilempar di mana adanya kali, yaitu yang ada di Jakarta, yaitu kali besarnya Jakarta, kali apa namanya, Ciliwung. Saya akan hadir di sana, saya akan deteksi. Singkat kata, seorang ayah sadam menelusuri jejaknya, di mana keterangan orang tersebut mengembalikan benda-benda yang sebanyak 1 karung yang ada di kali Ciliwung. Ternyata setelah deteksi, yang ada bukanlah benda itu milik Pak Karno. Dia dikecoh dengan adanya wujud Pak Karno, padahal tidak lepas dari milik penunggu jin yang ada di kali Ciliwung. Kebetulan saat itu memang pernah menawarkan ke saya ada piring anti basi, ada tombak mini, terus ada lagi banyak sekali. Di situ katanya sih memang dia punya 2 tombak mini, tombak panjang kurang lebih 1,5 meter. Udah jadi satu karung atau apa saja, dia kurang begitu detail ya. Hanya dibilang 1 karung, 1 tumpuk. Terus saya kembali lagi ke sana, ke rumah. Begini Bu, memang ada bagusnya Anda mengembalikan barang itu kembali kepada di mana ada kali Ciliwung. Kalau saya boleh jelaskan secara detail bahwasanya Anda sudah tertipu, bahwasanya itu bangsa jin. Anda ditipu bahwa penglihatannya adalah Pak Soekarno. Inilah kekurangan-kekurangan kita kalau kita tidak menjaga sholat 5 waktu. Seperti Anda mengobati orang, oke, dikabul, tapi Anda yang kena sendiri, kena batunya. Anda yang kesurupan, kelihatannya yang macan, siapapun akan diterkam. Bagaimana itu? Ya, rasa syukur kepada Allah ya, apa yang diperintahkan Allah dijalani seperti itu. Kata seorang ayah sedang mengatakan demikian. Lantas seorang ibu yang pemilik barang tersebut yang sudah dibuang di Ciliwung, oh ya, jadi itu yang dimaksud bukan Pak Soekarno ya? Lantas seorang ayah sedang menjawab dengan lugas, betul. Kekurangan Anda adalah mudah tertipu. Yang namanya bangsa jin memang pekerjaannya menipu kita. Misalnya Anda kepingin ketemu Nabi, kepingin ketemu wali katakanlah, ya bangsa jin senang dia menyerupai sebagai wali atau Nabi, padahal tidak lepas dari bangsa jin. Tapi insya Allah kalau kedekatan diri kepada Allah, terutama sholat 5 waktu dijaga, Anda bisa membedakan mana Nabi, mana wali, mana yang jin. Energinya berbeda, kata seorang ayah sedang dengan lukasnya menjawab. Lantas orang tersebut mengatakan, ya sudah, yang penting sudah saya buang. Lantas ayah sadam melanjutkan pembicaraan. Begini Bu, sebetulnya barang itu masih ada di bawah di mana adanya sungai tersebut, yaitu Sungai Ciliwung. Ada beberapa yang masih kontak dengan saya, yaitu tombak yang panjangnya 1,5 meter
Namun yang piring basi dan tombak mini saya tidak bisa mendeteksi karena dengan adanya saya mendeteksi di karung yang Anda buang tidak terdeteksi lagi, itu artinya dia sudah hilang kembali kepada si pemiliknya, yaitu rajanya jin yang ada di Sungai Ciliwung. Demikianlah saudara jelasan kupasan daripada hasil daripada liputan Ayah Sadap untuk meluruskan adanya benda bertuah sebanyak sekarung yang dimiliki Pak Soekarno, padahal bukan milik Pak Karno tapi milik bangsa jin. Harapan saya hanya memberikan masukan satu kata: jadikanlah hamba Allah yang selalu mengikuti perintahnya. Insya Allah kita tidak akan mudah terkecoh oleh bangsa-bangsa jin. Perbandingannya banyak sekali, 1 berbanding 1000. Kehidupan jin dengan kehidupan manusia lebih banyak bangsa jin. Kelahiran jin lebih ribuan kali, tapi manusia paling banyak 2-3. Barangkali mungkin hanya 4 dan 5. Baru itu pun jarang ya. Jadi harapan saya, dekatkan diri kepada Allah, jalani perintah Allah, insya Allah dunia akhirat kita akan dapatkan keselamatan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.